terkasih, selamat jumpa dalam channel Keluarga Tanda Cinta, inspirasi sabda bagi keluarga, 8 Oktober 2020. Bacaan renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5-13. Sesudah Yesus mengajar para murid berdoa, Ia berkata kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini Lukas bab 11 ayat 5-13 merupakan sambungan dari bacaan kemarin 7 Oktober, Lukas bab 11 ayat 1-4, di mana Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, yakni dengan doa Bapa Kami. Secara ringkas, dalam doa Bapa Kami ini, Yesus mengajar para murid supaya pertama-tama mereka menjalin komunikasi dengan Allah dalam bentuk hubungan Bapa dengan anaknya. Maka mereka harus memuliakan Bapa pertama-tama dan memohon kedatangan kerajaannya di atas bumi. Kedua permohonan ini berpusat pada Bapa, dan biarlah Bapa dikenal, diakui, dimuliakan, dan dicintai oleh lebih banyak orang. Kemudian dalam doa Bapa Kami ini ditekankan juga supaya para murid memohon rezeki makanan bagi mereka setiap hari, karena memang para murid sedang dalam peziarahan dalam suatu negeri yang kering, di mana hasil bumi selalu tidak pasti. Dan selain itu, alasan memohon rezeki ialah karena masih banyaknya orang yang lapar. Permohonan ini bersifat jemaat, maka setiap orang yang berdoa dan mempunyai makanan yang cukup harus mengingat bahwa masih banyak orang yang belum memperoleh rezeki. Doa ini mau mendidik supaya setiap orang
mengingat sesama yang masih membutuhkan makanan. Selain itu, para murid juga diajar oleh Yesus untuk memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan yang diberikan kepada orang lain menjadi juga semangat baru bagi para murid untuk menghidupi hidup baru. Permohonan pengampunan dosa ini amat penting karena mendidik para murid untuk mengampuni sesama. Tanpa kesediaan untuk mengampuni, maka juga para murid tidak akan hidup dengan penuh sukacita karena masih menyimpan dendam, menyimpan dosa-dosa sesamanya. Satu lagi permohonan yang perlu disampaikan kepada Bapa ialah supaya kita tidak dibawa ke dalam percobaan. Artinya permohonan ini ialah supaya mengakui kelemahan kita, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, manusia yang lemah, yang sering jatuh ke dalam dosa. Doa murid-murid Tuhan Yesus adalah doa orang-orang yang lemah. Lalu, bagaimana orang harus berdoa atau memohon kepada Tuhan? Dalam bacaan Lukas bab 5 sampai 8, di sana disampaikan bahwa kita harus berdoa kepada Allah sebagai seorang sahabat. Dan karena itu Dia juga kita sebut sebagai Bapa. Sangat menarik bahwa Tuhan Yesus menerangkan bagaimana caranya kita harus berdoa dan memberi perbandingan dari hubungan persahabatan. Hal ini merupakan suatu hal yang baru. Tuhan bukanlah seorang sahabat yang sudah punya waktu tidur dan tidak boleh diganggu. Dia dapat didekati pada segala waktu. Dia pasti akan mendengarkan doa kita apabila doa kita itu doa orang yang tidak tahu malu. Orang juga harus berdoa kepada Tuhan sebagai kepada seorang Bapa yang baik. Tidak mungkin Tuhan mau mencelakakan kita. Dia lebih daripada seorang Bapa. Akan tetapi kita harus berdoa pula dengan tekun, tanpa kenal lelah atau putus asa. Berdoa kepada Tuhan Sang Bapa berarti menanti dengan penuh kesabaran. Bukan kita yang menentukan kapan doa kita dikabulkan, tetapi Tuhan. Apabila doa kita sangat lambat didengarkan, janganlah kita menduga bahwa Tuhan sudah tidak mendengarkan doa kita. Masakan Tuhan Sang Bapa itu kalah dengan bapa-bapa di dunia ini? Bila kita tekun dan berdoa dengan penuh iman, maka Dia akan menganugerahkan Roh Kudus sendiri kepada kita. Inilah kejutan dari doa yang tekun dan penuh iman. Allah memberikan sesuatu yang lebih tinggi daripada yang dapat diharapkan manusia. Bahkan Ia memberikan Roh-Nya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita menyadari, saudara-saudari terkasih, berdoa bukanlah suatu pekerjaan yang gampang untuk dilakukan. Kita sering bingung bagaimana harus berdoa, bagaimana kita melayani umat dengan doa. Seperti para murid dahulu, kita juga harus meminta terus-menerus kepada Yesus untuk mengajar kita berdoa. Di tengah-tengah keluarga, kita harus membangun semangat yang sama. Doa bersama menjadi kekuatan keluarga. Dengan mengharapkan kedatangan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita, berarti kita mempercayakan sepenuhnya apapun yang terjadi
di tengah-tengah keluarga ini kepada Allah. Dengan berdoa bersama, semangat pengampunan satu sama lain di tengah-tengah keluarga akan bertumbuh dan berkembang, dan akan menghasilkan juga rezeki-rezeki yang berlimpah, baik itu rezeki rohani maupun jasmani. Bila mana kita hidup dengan damai, penuh cinta kasih satu sama lain antara bapak, ibu, dan anak-anak, maka tentunya kita akan bekerja dengan baik. Kita akan bekerja dengan jujur, dan itu akan menghasilkan rezeki yang berlimpah. Bila mana di tengah-tengah keluarga kita hidup semangat doa, maka di sana akan lahir kesabaran. Karena sama seperti kita berdoa kepada Allah, menunggu, demikian jugalah dalam kehidupan sehari-hari akan terbinalah semangat sabar menanti hasil pekerjaan kita yang mungkin belum atau tak kunjung berhasil. Doa juga bisa mengubah hidup kita. Semangat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus memberi kita pelajaran bahwa doa Bapa kami ini memiliki semangat persekutuan. Semangat ini harus menjiwai doa kita di tengah-tengah keluarga. Dengan kata lain, kita harus mengusahakan selalu doa bersama. Doa akan membawa kita kepada kasih terhadap sesama. Doa dan kasih tidak terpisahkan satu sama lain. Barang siapa berdoa, dia harus memperhatikan nasib sesamanya dan mengampuni orang yang bersalah juga kepadanya. Kita harus menghadap Tuhan dan berdoa kepadanya dengan tekun dan penuh penyerahan diri. Bukan hanya kepadanya sebagai Bapa, melainkan juga sebagai sahabat. Gambaran Tuhan sebagai sahabat ini rasanya baru dan lebih menarik lagi karena dihubungkan dengan doa. Mudah-mudahan semangat kebapaan dan persahabatan antara anggota keluarga semakin terpupuk setiap hari karena doa yang kita lantunkan ke hadapan Allah, khususnya melalui doa Bapa kami. Mudah-mudahan saudara-saudari keluarga-keluarga yang tercinta, untuk hari-hari ke depan di tengah masa-masa sulit ini, marilah kita ciptakan dan bangun doa yang sungguh-sungguh membawa kesatuan di antara kita sesama anggota keluarga. Santa Teresia dari Yesus pernah berkata bahwa doa tidak lain daripada percakapan penuh iman dan berulang-ulang dengan seorang sahabat yang kita tahu mencintai kita. Bila kita sadar Allah adalah Bapa dan sahabat yang mencintai kita, maka kita tidak akan jemu-jemu untuk berdoa. Selamat mencoba, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.